Dan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan ya untuk Badan POM untuk registrasi semua produk sirup obat untuk anak maupun dewasa tidak diperbolehkan menggunakan EG dan DEG. Dunia dikejutkan dengan kasus gagal ginjal akut yang menjangkiti anak. Kasus itu pertama kali ditemukan dan menyebar secara cepat di Gambia, Afrika. Sampai 18 Oktober 2022, 70 anak meninggal di Gambia akibat penyakit tersebut. Gagal ginjal akut pada anak diduga disebabkan obat batuk yang terkontaminasi diethylena glikol dan ethylena glikol. Obat yang terkontaminasi itu diproduksi Maiden Pharmaceuticals yang berasal dari New Delhi, India. Sampai saat ini 4 merek telah dikonfirmasi WHO mengandung kedua senyawa itu, yaitu Promethazine Oral Solution, Covex Melin Baby Cough Syrup, Mycough Baby Cough Syrup, dan Maghrib and Cold Syrup. Sejak awal 2022, Indonesia juga melaporkan kasus gagal ginjal akut pada anak. Bahkan sampai 23 Oktober 2022 ditemukan 245 kasus dan 141 kematian akibat penyakit tersebut. Dan jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah. Kasus ini telah ditemukan di 26 provinsi dengan tingkat kematian mencapai 58%. Melihat peningkatan kasus itu, pemerintah melakukan investigasi untuk mencari tahu penyebab gagal ginjal akut di Indonesia. Berdasarkan hasil investigasi sementara, penyakit ini menyerang anak berusia 0-18 tahun dan jumlah terbanyak terjadi pada anak usia 0-5 tahun. Gagal ginjal akut ini mempunyai nama lain progresif atipikal atau atypical progressive acute kidney injury. Kondisi perburukan pada anak berlangsung secara cepat dalam kurun waktu 3-5 hari. Sampai saat ini, penyakit tersebut diduga disebabkan obat batuk sirup yang terkontaminasi oleh ethylena glikol dan diethylena glikol. Kedua senyawa itu ialah zat berbahaya bagi tubuh manusia. Lalu, apa saja efek berbahaya yang timbul jika keduanya dikonsumsi? Gejala yang muncul ialah sakit perut, muntah, diare, ketidakmampuan buang air kecil, sakit kepala, perubahan kondisi mental, dan gangguan ginjal akut yang dapat menyebabkan kematian. Pemerintah mengambil langkah cepat dengan menguji sejumlah obat-obatan sirup yang beredar. Hasilnya sampai 19 Oktober 2022, dari 26 obat yang diuji, 39 batch mengandung ethylena glikol dan diethylena glikol. Biasanya ethylena glikol digunakan sebagai bahan campuran pada obat sirup. BPOM juga telah melarang 5 produk obat sirup beredar di Indonesia, yaitu Thermorex sirup atau obat demam, produksi PT Konimex, Flurin DMP sirup atau obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Pharmatama, Unibaby Cough Syrup atau obat batuk dan flu produksi Universal Pharmaceutical Industry, Unibaby Demam Syrup, Unibaby Demam Drops produksi Universal Pharmaceutical Industry. Apabila terminum oleh anak, ethylena glikol dapat menyebabkan gagal ginjal akut yang dapat berujung kematian. Sebenarnya, apa saja gejala gagal ginjal akut itu? Berdasarkan data dari Kemenkes, gejala yang paling sering dialami ialah demam atau riwayat demam atau gejala infeksi lain dalam 14 hari terakhir, infeksi saluran cerna seperti muntah dan diare, infeksi saluran pernapasan atas seperti batuk dan pilek, serta keluhan tidak berkemih dan menurunnya volume urin. Kemenkes telah mengambil langkah tegas dan cepat untuk menghindari meluasnya penyakit ini. Saat ini, Kemenkes bersama Badan POM dan beberapa pihak tengah melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dan faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal akut. Kemenkes juga meminta tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Selain itu, permintaan ini berlaku untuk seluruh apotik agar sementara tidak menjual obat bebas atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Kemenkes juga mengimbau para orang tua untuk sementara waktu tidak menggunakan obat-obatan sirup. Di luar upaya yang dilakukan Kemenkes, peran orang tua sangat diperlukan.
Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu memantau kondisi anak yang sakit, tidak memberikan obat-obatan sirup sampai penelusuran dan penelitian tuntas, aktif memantau tanda bahaya umum serta jumlah dan warna urin di rumah, serta pastikan anak mendapatkan cairan yang cukup dengan minum air. Jika anak mengalami gejala dan tanda disertai dengan volume urin berkurang atau tidak ada urin selama 6-8 jam saat siang hari, segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Untuk menghindari penggunaan obat sirup, terdapat beberapa alternatif obat seperti tablet, kapsul, dan supositoria. Selain itu, penting bagi orang tua mengetahui langkah-langkah menjaga konsumsi obat yang baik bagi keluarga. Ada beberapa tips untuk memilih obat terbaik bagi keluarga, yaitu menggunakan obat sesuai dengan aturan pakai, jangan konsumsi obat melebihi dosis yang ditentukan, baca peringatan dalam kemasan obat, pastikan obat tidak kadaluarsa, jangan konsumsi sisa obat sirup yang sudah terbuka dan disimpan lama, hindari penggunaan antibiotik yang tidak perlu untuk mencegah terjadinya resistansi, laporkan efek samping obat yang dirasakan kepada tenaga kesehatan atau aplikasi BPOM Mobile, dan dapatkan obat dari saran pelayanan kefarmasian yang resmi atau berizin. Pentingnya pengawasan orang tua pada kondisi kesehatan anak penting dilakukan demi menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Hal ini penting dilakukan karena semakin cepat anak diobati, akan semakin besar pula kemungkinan anak dapat disembuhkan.